Mari lihat dulu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada, Tulis di kolom komentar, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Wow. Melalui ayat Alkitab di atas, kita lihat Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik, ada dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama adalah Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu kepada kita. Itu hal yang pertama yang diingatkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14:25-26. Bahwa tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, apapun itu. Ya, otomatis sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang benar datang dari surga. Yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu lemah, ketika Bapak Ibu putus asa, ingat bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita bagaimana Yesus telah mengalami semuanya itu. Di sini kita bisa melihat bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya begitu sangat amat penting. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam Alkitab, terutama dalam Matius 12 ayat 31, Tuhan Yesus mengatakan begini, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12:31. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Wow. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa penolakan kita terhadap pimpinan Roh Kudus, penolakan kita terhadap Roh Kudus merupakan suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Jangan main-main ya, apalagi kita gereja karismatik. Ya, gereja yang katanya karisma. Karismatik itu dari karisma yaitu buah-buah roh. Ya, karunia-karunia. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Ya. Ayat di atas, Matius 12 ayat 31 menjelaskan bahwa penolakan kita terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap pribadi Roh Kudus, merupakan suatu kesalahan yang tidak bisa ditoleransi. Dan ayat Alkitab di atas sudah merupakan suatu bukti betapa pentingnya bagi kita menerima Roh Kudus. Kenapa tadi saya ketika Roh Kudus mau turun, siapa tadi, Yulis tadi, ketika Roh Kudus turun kepada kita, maka Anda dan saya harus sudah dibersihkan lebih dulu. Maka ketika seseorang belum dibersihkan, maka Roh Kudus itu ketika turun, maka berkecamuk kalau saudara dan saya tidak mau menolong itu. Makanya terjadilah kelepasan, deliverance seperti tadi. Makanya harus perlu pengakuan, karena pengakuan bagi Tuhan adalah selesai. Haleluya. Makanya begitu, betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita. Tapi kadangkala, seringkali, kita tidak menyadari akan hal itu. Kita kadang sering menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, one man show, mau-maunya kita. Kalau mau marah, marah saja. Kalau mau tersinggung, tersinggung saja. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Kalau mau bicara, bicara saja. Kalau mau buat apa, mau kerja, kerja saja. Tanpa tanya Roh Kudus begitu. Bukan seringkali kita mengambil keputusan tanpa tanya Roh Kudus sendiri.
Ketika kita menghadapi masalah, baru kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Kita tidak berdoa lebih dulu, meminta tuntunan Roh Kudus. Bahkan lebih celakanya lagi ketika Roh Kudus sudah berkali-kali mengingatkan kita akan suatu kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak mempedulikannya sama sekali. Kita membuat Roh Kudus berduka. Ingat, Roh Kudus adalah satu pribadi yang bisa berduka, bukan terluka, berduka, karena kita tidak mau mengikuti tuntunannya. Kita mau tersinggung, tersinggung aja. Kita nggak mau jaga hati kita. Karena itu tema khotbah malam ini adalah dipimpin Roh Kudus. Begitu pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita tentunya. Dan sudah seharusnya itu membuat saya bersedia, mau, rela untuk menerima pimpinannya, tuntunannya dalam setiap kehidupan kita. Tulis di kolom komentar, saya bersedia dan rela untuk menerima pimpinan Roh Kudus. Amin, 50 juta triliun kali. Haleluya. Pertanyaannya sederhana, lalu bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kan itu pertanyaan, Bapak Ibu, yang harus kita jawab. Untuk menemukan jawabannya, kita bisa menggali lagi tentang apa yang sebenarnya Roh Kudus kerjakan di dunia ini. Yohanes 16 ayat yang ke-8, kita lihat. Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata begini, dan kalau ia datang, ini perkataan Tuhan Yesus ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau Roh Kudus datang, lihat dulu pekerjaannya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ketika Bapak Ibu buat salah, buat dosa, maka Roh Kudus, tugas Roh Kudus, kamu berdosa, kamu salah, kamu ambil keputusan yang salah, kamu emosi, kamu tidak hidup dalam kebenaran bahkan penghakiman. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Dia berkata begini, Galatia pasal 5:16 berkata begini, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Allah kita roh adanya. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Kalau Bapak Ibu lihat di sana. Kalau kita lihat Galatia 5:16, maka frase hiduplah oleh roh itu berjanji begitu menarik bagi perhatian kita. Hiduplah oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, menjadi begitu menarik, harusnya menjadi perhatian kita. Dan apa sebenarnya maksud Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 16 tentang sebuah kalimat hiduplah oleh roh. Dan ini kita perlu belajar malam ini. Atau hidup dipimpin oleh roh. Jadi kita lihat bagian ayat yang lain, sebenarnya Paulus memaksudkan dengan hiduplah oleh roh adalah dengan menjauhkan diri dari keinginan daging. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Rasul Paulus berkata, hiduplah oleh roh dan kamu tidak mengikuti keinginan daging. Sebenarnya kita ini bisa tahu hari ini, atau saya hari ini sedang mengikuti pimpinan roh, ataukah saya sedang mengikuti keinginan daging. Kita bisa nilai, kita bisa kasih nilai dalam hidup kita. Kita bisa kasih persentase dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau ikut marah saja. Tersinggung saja. Kecewa saja. Maka kita sedang mengikuti keinginan daging. Pertanyaan selanjutnya begini, bagaimana caranya kita bisa menjauhkan diri dari semua perbuatan daging? Bagaimana caranya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya
kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan daging? Jawabannya sederhana. Yaitu, jawabannya sederhana, tapi tidak gampang melakukannya. Jawabannya sederhana, tapi tidak gampang dalam kita melakukannya. Kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan. Nah, ini jawabannya. Kita harus mengisi hidup kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, 9 buah roh. Menurut Galatia pasal 5, 22-23. Jangan buah-buah roh ya. Itu kalimat yang salah. Buah roh. Bukan buah-buah roh, nggak ada ayatnya itu. Buah roh dengan 9 rasa. Rasa kasih, rasa sukacita, rasa damai sejahtera, kesabaran, rasa kemurahan, rasa kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh dengan 9 rasa. Bagaimana Bapak Ibu mematikan keinginan daging? Ia menghasilkan buah roh. Makanya tadi saya katakan jawabannya sederhana. Tapi dalam prakteknya itu tidak gampang. Perbuatan-perbuatan seperti itulah yang akan bisa mengikis semua keinginan daging kita. Ingat, sampai di sini dulu Bapak Ibu harus mengerti. Untuk nanti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mengerti sampai di sini dulu. Perbuatan-perbuatan seperti inilah yang akan bisa mengikis semua keinginan daging kita. Sebab selama ada keinginan daging, kita nggak akan bisa dipimpin oleh Roh. Baru kemudian, Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, Rasul Paulus mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Tidak dikatakan, jika kita hidup oleh daging, maka baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Tapi yang ada ayatnya adalah, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi daging dan roh itu jurangnya antara sorga dan neraka. Atau langit dan bumi. Tidak mungkin ketemu. Nggak mungkin Bapak Ibu hidup oleh daging, lalu berharap dipimpin oleh roh. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga Bapak Ibu bilang saya dihidup oleh roh, tapi menghasilkan perbuatan daging. Nggak mungkin. Tapi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jikalau hidup kita dipimpin oleh daging, maka hidup oleh daging, maka dipimpin juga oleh daging. Kan begitu. Sederhana. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa langkah untuk kita bisa sampai pada tahapan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tulis di kolom komentar. Saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin 100 juta triliun kali. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa langkah untuk kita bisa sampai pada tahapan hidup yang dipimpin oleh Roh. Dan saya berharap saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh. Dan selalu kalau Roh Kudus pimpin kita, selalu memimpinnya untuk kita lebih mencintai Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih rindu dan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Selalu Roh Kudus pimpin ke situ. Tahapan yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya sangatlah vital. Itu tahapan yang pertama. Bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan saya sangat vital. Sehingga kita harus menerima Roh Kudus, mengizinkan Roh Kudus, merelakan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara sangat penting. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam diri saya? Salah satu tanda bahwa saudara dan saya Roh Kudus sudah ada dalam kita adalah tanda bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Saya ulangi untuk Bapak Ibu. Jadi malam ini kalau Bapak Ibu belum dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu harus rindu dibaptis Roh Kudus. Saya ingat saya bertobat tahun 91. Dibaptis tahun 91. Dan ketika saya dibaptis Roh Kudus,
Ketika masuk ibadah, entah itu ibadah umum, ibadah youth, saya lihat orang-orang menyembah pakai bahasa roh. Saya lihat kiri, lihat kanan. Saya rindu luar biasa untuk dibaptis Roh Kudus. Tapi saya belum dibaptis Roh Kudus, saya perlu menunggu waktu 1 tahun. Ternyata di dalam diri saya masih belum mengampuni sungguh-sungguh. Saya masih terikat dengan belah diri, kekerasan. Dan 1 tahun kemudian ketika saya didoakan kelepasan bulan Maret 1992, saya sudah bertobat, sudah dibaptis 1991. 1 tahun kemudian baru saya didoain kelepasan. Ketika saya didoain kelepasan, saya mengampuni, hari itu juga saya dibaptis Roh Kudus. Ternyata ada hal-hal yang saya masih simpan dalam hati saya, yang belum saya bereskan. Saya belum mengizinkan Roh Kudus mengambil peranan penting, yaitu menguasai seluruh hidup saya. Masih ada kamar kecil yang saya katakan nggak boleh masuk, yaitu kesombongan dan kepahitan dalam diri saya. Mungkin saudara malam ini masih ada kamar-kamar kecil yang Anda tutup dan tidak mengizinkan Roh Kudus masuk dan menguasai hidup saudara. Sebab tanda bahwa Anda dan saya sudah dibereskan Roh Kudus adalah rohanimu bertumbuh, imanmu bertumbuh. Anda udah nggak mudah sakit hati lagi. Anda nggak mudah lagi mengasihani diri sendiri. Sekalipun orang memperlakukan Anda dengan tidak adil, rasanya nggak adil. Orang yang lihat ya rasanya begini, harusnya dia bisa balas, kok nggak bisa. Tapi kalau Anda sampai tidak melakukannya, Anda sepenuhnya dalam lingkupan Roh Kudus. So kalau 9 buah roh ini menguasai Anda, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu kalau Anda baca sampai di bawah. Yang pertama kita harus menyadari, sadar bahwa peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya sangat vital, sangat amat penting. VVIP, very very important person, sangat penting sekali. Rindukan itu. Langkah yang kedua adalah kita harus hidup oleh Roh. Yaitu dengan cara menggantikan perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Baru kemudian setelah itu kita bisa sampai pada tahapan yang akan hidup dipimpin oleh roh. Bapak Ibu ikut tahapannya ya. Saya ngajar Bapak Ibu pelan-pelan. Ini kalau misalnya dalam sebuah seminar, ini mungkin sekitar 3-4 sesi ya. Tapi saya mencoba untuk mengajarkan Bapak Ibu dalam sebuah frame 45 menit. Ya. Tahapan yang kedua, tahapan yang pertama tadi bahwa peranan Roh Kudus sangat vital. Tahapan yang kedua, begini, kita harus hidup dengan cara menggantikan perbuatan daging kita dengan menghasilkan buah roh. Di tahapan ini, baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Wow. Di tahapan ini, baru kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau temanya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka nggak ada cara yang lain selain Bapak Ibu mengizinkan, yaitu Anda memiliki buah roh. Tadi 9 buah roh itu dalam hidup saudara. Amin. Saya dulu sangat kasar sekali, sangat mudah tersinggung. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, ketika orang memperlakukan saya, rasanya itu harusnya bisa saya balas. Tapi saya coba cek hati saya, kok tenang ya, kok sabar ya, mau ngomong marah pun rasanya nggak punya kekuatan. Spirit bela dirinya keluar, tapi ilmu-ilmu bela dirinya itu masih ada dalam saya. Tapi rasanya nggak punya kekuatan untuk balas. Rasanya ingin balas itu rasanya itu bukan lagi Luther gitu. Rasanya saya bukan lagi saya yang dulu, saya yang baru. Itu berdasarkan 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke 5 ayat yang berapa itu. Kamu bukan lagi hidup yang hidup kamu bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, bahwa ketika Bapak Ibu sampai di tahapan ini, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Khotbah malam ini adalah part 1. Kita akan lanjutkan part 2 nanti.
Bapak Ibu akan melihat begini, saya nggak mau buru-buru dengan Anda di sini. Saya mau saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga Bapak Ibu menerima tahapan demi tahapan. Ya. Akan ada part 2 nanti, hari Minggu sore saya akan ngajar Bapak Ibu tentang part 2 yang lebih masuk lebih dalam. Saya minta Bapak Ibu datang dengan siapkan hati untuk masuk lebih dalam. Malam ini kalau Anda rindu dipenuhi Roh Kudus, rindu dibaptis Roh Kudus, maka Anda angkat tangan saudara. Bapak Ibu yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dan Bapak Ibu katakan gini, saya mau menghasilkan buah roh, maka jangan tunda. Jangan tunda. Sebuah pohon akan menghasilkan buah ketika dia menemukan sumber. Sumber air kehidupan kita adalah Tuhan. Bapa itu, Ab itu adalah resource, adalah sumber. Ya, adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Dikatakan perbuatan-perbuatan menghasilkan buah roh. Baru kemudian setelah itu kita bisa sampai pada tahapan yang dinamakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tahapan hidup dipimpin Roh Kudus ini, ya, part 2 saya akan mengajar Bapak Ibu nanti hari Minggu sore. Saya akan mengajar part 2 dalam sekali. Saya akan mengajar Bapak Ibu di situ. Sehingga Bapak Ibu kemudian part 3 nanti saya akan mengajar bagaimana bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Termasuk bergerak dalam karunia-karunia, bagaimana menyampaikan nubuatan, bagaimana saudara mendoakan orang sakit, bagaimana saudara tumpang tangan atas orang sakit, bagaimana usir setan-setan, akan sampai di sana. Karunia-karunia akan bekerja di sana. Nah, saya harap tidak putus di malam ini. Ada part 1, part 2, dan part 3, ada 3 part ini. Nanti dilihat kalau sampai Tuhan tuntun ada sampai 4 part, Bapak Ibu jangan putuskan di sini. Ya, sampai bagaimana Anda menghasilkan buah roh. Dan orang melihat kehidupan Tuhan nyata bagi saudara. Nah, kesimpulannya seperti apa? Hidup yang dipimpin oleh roh adalah suatu keharusan. Harus. Bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi harus. Katakan hidup yang dipimpin oleh roh adalah harus saya jalani. Tulis di kolom komentar. Hidup yang dipimpin oleh roh harus saya jalani. Bagi setiap orang percaya. Kita dipimpin oleh roh, maka kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus sangat penting, sangat vital, yang harus kita terima. Dan harus Bapak Ibu lakukan setiap hari. Sehingga Bapak Ibu benar-benar lihat bahwa saya tidak pimpin diri saya sendiri, tapi Roh Kudus yang pimpin saya. Amin. Tulis lagi di kolom komentar, saya tidak pimpin diri saya sendiri, tapi Roh Kudus yang pimpin saya. Berkali-kali saya salah dalam mengambil keputusan. Tapi berkali-kali juga Roh Kudus pimpin saya, reposisi jalan saya. Saya nggak peka 100% Bapak Ibu. Ada kalanya kita bisa percaya orang, tapi orang itu bisa nipu kita dan merugikan kita. Kalau Bapak Ibu percaya kepada diri sendiri, juga kita akan salah. Tapi kalau Bapak Ibu dipimpin Roh Kudus, dia tidak pernah salah. Dia selalu pimpin kita ke jalan yang benar. Menginsafkan kita, sehingga kita menjadi seperti Yesus. Dan dia akan mengajar kita tentang penghakiman, penghukuman. Penghakiman itu artinya gini, kita dihakimi hari ini. Kesalahan-kesalahan kita, bukan dihukum ya. Ditegur, ditunjukkan kesalahan kita. Supaya saudara dan saya layak di hadapan Tuhan. Dan itu adalah 3 fungsi Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Saya percaya malam ini, Anda terima sesuatu yang ilahi.